Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Merly Mira Mangirang. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang penentuan harga KC pada kesetimbangan homogen. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menghitung harga KC pada kesetimbangan homogen berdasarkan konsentrasi zat-zat yang ada dalam kesetimbangan. Nah, saat ini kita masuk dalam kesetimbangan homogen. Nah, tentu saja sudah tidak asing lagi istilah homo dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti sama atau sejenis. Nah, begitupun dalam pelajaran kimia. Kesetimbangan homogen itu berarti apanya yang sejenis? Nah, fasenya atau wujud zatnya, baik yang ada di reaksi maupun yang ada di hasil reaksi. Nah, kali ini kita masuk pada dua contoh. Nah, di mana semua spesies berada dalam fase gas. Bisa kita lihat ada H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Nah, yang kedua itu semua spesies berada dalam fase larutan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan fase atau wujud zat untuk setiap senyawa yang ada di reaksi atau hasil itu ditunjukkan oleh huruf yang ada di dalam kurung yang ditulis tepat setelah rumus senyawa. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat untuk reaksi yang pertama, di sini ada H2 dalam kurung G dan I2 dalam kurung G, menghasilkan 2HI dalam kurung G. Nah, G di sini menunjukkan wujud zat tersebut berupa gas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ternyata baik reaksi maupun hasilnya dia sama-sama gas atau sejenis. Nah, sehingga dikategorikan reaksi kesetimbangan homogen. Nah, begitu juga dengan contohnya yang kedua, di mana setiap wujud dalam persamaan reaksi, baik reaksi maupun hasil, dia sama-sama berwujud akuos, karena sama atau sejenis. Nah, dia termasuk dalam kesetimbangan homogen. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal, kita harus mengetahui hukum kesetimbangan. Nah, telah diketahui bahwa dalam kesetimbangan terjadi reaksi dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri, dengan laju reaksi yang sama. Misalnya untuk reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, di sini R1 adalah laju reaksi ke kanan dengan tetapan laju reaksi K1, dan R2 adalah laju reaksi ke kiri dengan tetapan laju reaksi K2. Harga K1 dan K2 selalu tetap pada temperatur yang tetap. Ini berarti suhu yang tetap K1, K2 mempunyai harga yang tetap pula. Harga K1, K2 ini disebut tetapan kesetimbangan dan diberi simbol Kc. Kc adalah tetapan kesetimbangan dengan dasar konsentrasi. Jadi, untuk reaksi kesetimbangan, A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, dari reaksi ini mempunyai tetapan kesetimbangan Kc sama dengan konsentrasi C kali D per konsentrasi A kali B. Rumus ini disebut pernyataan dari hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan didefinisikan tetapan kesetimbangan adalah perbandingan dari perkalian konsentrasi zat-zat hasil reaksi dengan zat-zat pereaksi, di mana tiap konsentrasi dipangkatkan koefisien reaksinya. Karena konsentrasi zat yang memengaruhi laju reaksi hanya dari zat-zat yang homogen, gas atau larutan, maka yang berpengaruh atau disertakan dalam rumus tetapan kesetimbangan juga hanya zat-zat yang berupa gas atau larutan atau yang homogen saja. Nah, dari sini kita akan membahas sebuah contoh soal. Dalam bejana yang volumenya 1 liter dipanaskan 0,1 mol HI dan dibiarkan mencapai kesetimbangan menurut 2 HI dalam bentuk gas menghasilkan H2 dalam bentuk gas dan I2 dalam bentuk gas. Nah, setelah mencapai kesetimbangan, ternyata 40% HI telah terurai. Maka tentukan besarnya Kc untuk kesetimbangan tersebut.
Nah, pertama-tama sesuai dengan soal, jika adik-adik memperhatikan tadi, yang dipanaskan 0,1 mol. Berarti mula-mula ada 0,1 mol HI. Nah, ternyata setelah mencapai kesetimbangan, ada 40% HI telah terurai. Jadi, 40% HI itu ada 0,04. Nah, 0,04 ini didapat dari 40% kali 0,1 mol yang di mula-mula. Jadi, yang bereaksi itu ada 0,04. Nah, dalam keadaan setimbang ada 0,06 mol senyawa HI dan 0,03 mol senyawa H2 dan 0,03 mol senyawa I2. Nah, 0,06 mol ini didapat dari hasil pengurangan jumlah mol mula-mula dengan jumlah mol bereaksi. Nah, jadi dalam keadaan setimbang ada 0,06 mol, setelah itu 0,03 mol H2. Nah, dengan I2 didapat dari perbandingan koefisien. Nah, jadi karena 2 HI dia dalam keadaan setimbang, ada 0,06 mol, berarti H2 kan koefisiennya 1. Nah, jadi ada 0,03 karena kan dia hanya 1. Jadi 1/2 dari 0,06. Nah, dan untuk mencari konsentrasi HI itu kita pakai jumlah mol dalam keadaan setimbang. Jadi mol per liter itu kita dapat molal. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Kc sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, di sini produk itu kan H2I2 dan reaktannya itu HI. Jadi Kc sama dengan H2 kali I2 per HI dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 0,03 dikali 0,03 per 0,06. Nah, sama dengan 0,009 per 0,0036. Nah, jadi besarnya Kc pada kesetimbangan tersebut hasilnya 2,5. Nah, sekian dari pelajaran kita di saat ini. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Tetap semangat ya belajar dari rumah.